si pak preman-preman. Iya, yo, Pak si papa metropolitan. Nah, dia jago manipulasi dan biang korupsi gitu. itu sudah mulai nyinggung korupsi tuh ya. Ayo jujurkan keadilan, ayo jujurkan keadilan. Kita lihat di mana sih Boleh. ngobrol-ngobrolnya. Boleh nggak Mas Ikang? Dengan senang hati. Ya, sip. Ayo kita lihat kawan. Nah, Mas Amir ini rumah ini memang kalau secara fisik desainnya aku yang buat, tapi interior semua istri saya. Luar biasa. Jadi dia tuh menciptakan prinsipnya Baiti Janati. Rumahku adalah Baiti Janati. surgaku. Dan one stop activity. Jadi kita sesedikit mungkin keluar rumah. Karena semua fasilitas untuk kita melakukan kegiatan ada di rumah. Mulai dari aktivitas ibadah, bekerja, dan semuanya ada di rumah. Nah, salah satunya setiap spot, setiap ruangan tuh dia bisa bekerja di sini. Jadi Mbak Ica itu punya banyak spot buat mengeluarkan gagasannya, bekerja, buat segala aktivitas di sini. Kita lihat. Nah, salah satunya yang ini nih. Ya, kita lihat ya. Ini ruangan juga bisa apa? Kita bilang buat sinema juga ada ya. Aku bikin buat hiburan, buat nonton, tapi buat ngobrol juga. Bekerja. Kawan aksi, kalau kita lihat foto di belakang ini ada foto Mas Ikang dan Mbak Ica itu wisuda. Wisuda. Mas Ikang, kita tuh penasaran. Mas Ikang musisi, tapi bisa bagi waktu sejak S1 di UI, S2 di UGM. Itu bagaimana ceritanya tuh Mas Ikang tuh bisa tetap peduli sama pendidikan? Pertama karena gue jadi suaminya Marisa. Dia tuh sangat menginspirasi kalau soal pendidikan. Gitu. Dia bisa membuktikan bahwasannya pendidikan, ilmu itu memegang kendali di dalam proses kehidupan kita kalau mau sukses apa enggak. Ilmu. Jadi maksudnya banyak-banyak kumpulin ilmu dengan cara yang formal maupun non formal itu ya sebaik-baiknya harus kita lakukan. Apapun profesi kita, ditambah ilmu itu pasti nilai tambahnya akan luar biasa. Nah, ini salah satunya nih, gue udah capek loh. S1 aja lama waktu itu kan 7 tahun. Kalau nggak mau DO juga nggak mau dikeluarin kalian. Akhirnya aku bisa juga. Dan dia tahu jadi potensinya ada. Udah kamu masuk aja juga. Dia duluan, dia nemenin. Kita tesnya bareng-bareng. Tahun berapa jadi pertama kali ngetes di UGM. Tahun berapa ya itu? 2000-an awal. Dia masuk, gue enggak. Tahun keduanya baru gue masuk. Gitu loh. Studinya sama? Sampai kayak begitu. Strategic, manajemen. Kita tahu kan UGM itu punya kualifikasi yang udah diitin di luar negeri ya. MBA pertama tuh. UGM. Tapi waktu kita masuk masih UGM. Tapi di tengah jalan akhirnya jadi MBA. Nah, bini gue tuh ngeliat gitu loh, ini potensi bagus nih untuk buat sekolah. Aku jadi dengan segala pemaksaan akhirnya ya aku masuk bisa dan manfaatnya luar biasa. Jadi menambah saya punya cara profesi, walaupun kita cuman katakanlah cuman main film atau menyanyi aja, beda kalau kita tahu ilmu lain yang bisa mendukung itu gitu loh. Sangat berbeda gitu loh. Nah, ini jadi inspirasi dari dia ini orang ibu kita masing-masing yang sangat menginspirasi. Ibunya dia juga selalu membanggakan dia gitu kalau dia punya prestasi, terutama di pendidikan ya. Jadi memang kalau bicara pendidikan tuh dari orang tua gue sebenarnya emang udah segitu juga. Jadi ceritanya gini guys, gue tuh dulu kita main sama ADMS sama Paris waktu itu, Paris di atas kita setahun. Pokoknya begitu lulus kita nggak mau sekolah lagi lah. Iya kan, main band aja gitu, main band paling keren. Emang cita-citanya jadi anak band doang. Tapi orang tua gue bilang, ibu bangga kalau kamu terkenal jadi rocker. Dia orang Sunda bilang rocker. Tapi ibu lebih bangga lagi kalau kamu bisa masuk UI gitu. Dan dia cuma tahu sekolah tuh UI. Nggak tahu yang lain. Kita kan dari banyaknya di luar negeri. Dia taunya begitu Indonesia UI karena keluarga kita banyaknya di UI. Yang lain mendingan nggak usah sekolah kalau dapet yang lain. UI katanya. Wah, setengah mati gue.
Karena gue termasuk anak nyokap. Gue nggak mau ngecewain dia. Gue sayang banget sama Nyago. Gue di luar badung banget, tapi begitu ke rumah, gue obey sama Nyago. Gitu. Karena itu emang, ya that's me gitu. Gue gembira, ngerasa senang dengan cara begitu dekat sama ibu. Jadi gue bilang, gue kasih sekolah buat lo nih. Jadi 2 minggu aku benar-benar ikut bimbingan tes. Dulu ada bimbingan tes apa gitu. Akhirnya daftarnya cuma UI doang. Daftar pertamanya sipil. Dapatnya FISIP. Sipil, ekonomi, FISIP. Dan dapat FISIP. Nyangkut lah. Dan itu nyangkut. Akhirnya, tapi benar apa kata orang tua, dengan kita punya ilmu, jadi profesi yang kita lakukan apa saja itu menjadi punya lebih kualitas yang lebih baik dan juga lebih sustain ya, lebih sustain dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Luar biasa. Kita dengar tadi kawan aksi cerita gimana nih Mas Ikang ditarik sih sama Mbak Ica untuk peduli sama pendidikan sampai S2 selesai dan luar biasa bawa pengaruh buat pikiran, buat gagasan, ide. Karena kita pernah dengar cerita Mas Ikang, di mana dulu Mbak Ica itu dibeliin laptop ya sama Mas Ikang gitu. Padahal ya bisa jadi mungkin inginnya dengan spesifikasi yang mewah, tapi Mbak Ica sampai hampir rusak itu baru benar-benar. Mas Ikang. Itu cerita gimana Mas? Emang bini gue tuh orang yang paling sederhana ya, maksudnya ya dia nggak ngumpulin perhiasan juga, bahkan suatu saat tuh kita lagi susah kena ekonomi crash tahun 98. Dia relakan semua perhiasan dia tuh dia jual untuk membiayai pendidikan anak-anak. Itu emang itu luar biasa. Abis itu dia juga nggak kelihatan ada kebutuhan ke situ. Jadi aku sebagai suami biar gimana kan, wah pengen bertanggung jawab dengan segala kebutuhan dia, tapi dia benar-benar kebutuhannya minimalis dan diprioritaskan hanya untuk kepentingan ajar mengajar dia sama pendidikan dia. Jadi itu aja. Jadi aku ada anggaran khusus ya buat dia mau pakai bagaimana aja gitu, tapi dia nggak pernah. Jadi laptop pun aku bilang kan pada saat itu dia pakai sampai rusak, berkali-kali udah dibetulin, rusak lagi betulin. Aku bilang beli baru aja lah begini, udah tinggal di ini aja kan, di teken aja gitu kan. Itu susah banget. Akhirnya dia beli, tapi kualifikasinya hanya cukup buat dia kebutuhan ngajar. Kebutuhan dasar aja. Terus dia pakai bangga-banggain ini dibeliin suami ini. Aduh, pada sih that's peanuts gitu ya buat orang seperti dia layak untuk mendapatkan lebih ya. Luar biasa. Jadi itu tadi cerita tentang kesederhanaan dan kawan aksi pasti tahu salah satu nilai dasar anti korupsi itu adalah kesederhanaan. Iya benar. Nggak bermewah-mewah sampai tadi memaksimalkan barang sampai maksimal banget baru dibelikan sama suami tercinta nih Mas Ikang. Jadi ini kawan aksi, apapun kita, kesederhanaan bukan tentang harta kaya tapi pilihan hidup untuk tetap hidup dengan apa adanya. Jadi emang nih Mas, aku mau cerita juga gimana dia tuh idealismenya terhadap sumber pendapatan kita ya. Kalau saya kan ya sebagai orang bisnis juga, yang penting kita dapatnya dengan niat baik, dengan cara yang benar, ya udah selesai. Dia enggak, sumbernya dia cari. Luar biasa. Ini siapa yang bayar? Orang itu dapat duit dari mana? Memang gitu ditanya gitu sama sekali. Iya. Jadi kalau di situ udah apa tuh namanya? Tidak benar sumbernya, nggak jelas, kita makan uang haram, jangan udah. Dia nggak mau. Dia nggak mau makan uang itu, dia nggak mau dijajanin, dia nggak mau ikutan terhadap dosa itu, sampai kayak begitunya. Jadi ya kalau gue bilang dia istri, aku tercinta, teman dan semuanya, dan guru juga gitu. Untuk hal-hal yang seperti itu dia nggak negotiable. Mbak Ica itu bisa sumbernya dicari sama dia bro. Bisa nanam. Susah kan kita? Betul. Nanamin pengaruh itu begitu mengakar ya ke Mas Ikang dan anak-anak. Sangat. Jadi peletak nah itu yang kita pakai sekarang. Sampai sekarang. Jadi kita biasa dengan value-nya sampai sekarang. Jadi value itu luar biasa buat dia, dan ya mungkin dengan cara begitu ya aku bisa ngomong ya hidup dia berkah banget ya. Sampai waktu meninggal, waduh rame banget sampai kereta aja nggak jalan katanya. Di sini katanya. Luar biasa. Kita boleh lihat nggak bagaimana Mbak Ica tadi itu menanamkan akarnya, value-nya di rumah ini dan bagi keluarga. Karena apa kawan aksi? Menanamkan nilai integritas anti korupsi itu sebelum kita bicara keluar, mulainya dari keluarga. Keluarga benar.
kepada istri, suami, anak-anak. Nah, kita lihat ini sangat menginspirasi, dan ini sebenarnya kalau bahasa anak sekarang, Mbak Ica dan Mas Ikang itu saling menginfluence. Influencer bahasanya sekarang, tapi sebenarnya saling pengaruhi dalam arti yang sangat baik. Iya. Boleh kita lanjut? Alright, let's go. Kawan aksi, tadi kita udah dengar bagaimana Mas Ikang sama Mbak Ica ini itu saling mempengaruhi, saling influence tentang nilai-nilai sosial, kepedulian pada sesama, nilai kesederhanaan, dan pengaruhnya itu ditanamkan kepada keluarga. Sebelum bicara tentang kepedulian sosial ke masyarakat, anti korupsi, kritisnya kepada negara, Mbak Ica sama Mas Ikang sudah ke anak-anak dulu. Di rumah ini, di ruangan ini, kawan aksi bisa lihat nih ruangan intimate, ruang keluarga, tempat berkumpulnya banyak orang di sini, khusus untuk mungkin adu gagasan dengan anak-anak. Nah, itu ceritanya bagaimana sih Mas Ikang? Iya, jadi memang ini karena Marisa bilang ini center of the house ya. Center of the house. Jadi dari sini kita bisa ngontrol semua kegiatan anak-anak ya. Kita kalau ngomong juga manggil anak-anak bisa kedengeran sampai ke kamar mereka, ke ruang makan, ke ruang kerja, ke semua orang sampai musola dan sebagainya. Di sinilah the center of the activity gitu ya. Jadi kita sering ngomong di sini. Jadi memang kebanyakan tuh ya memang kalau orang bilang ibu itu adalah ini dari tiang daripada keluarga itu, yaitu bukannya, makanya kan orang bilang kalau mau berbakti, mau sukses, pertama kamu hormat sama ibu, kedua ibu, tiga, keempat baru sama bapak. Nah itu ada sebabnya. Nah inilah emang jadi seorang ibu tuh luar biasa pengaruhnya gitu. Jadi menjadi seorang istri yang sangat bisa membuat suatu rumah tangga ini benar-benar bisa menjalankan fungsinya secara optimal. Jadi dia pernah bilang gini sama gue, kamu imam saya, saya OB sama kamu, saya nunut sama kamu, tapi saya lehernya ya, gitu. Lu tahu ya artinya apa? Istri itu lehernya. Lehernya. Jadi dia tidak akan membuat saya nggak berdaya. Dia selalu memprotek saya di leher gitu, sehingga saya bisa tegak terus. Saya bisa lihat ke kiri ke kanan dengan baik. Itu filosofinya kelihatannya kayak bercanda, tapi buat aku itu dalam banget. Itu penyangga kepala artinya. Ya. Itulah seorang istri, sebaik-baiknya istri. Ya makanya aku ngeliat istri, wah ini istri gue tegas nih, keren. Seksi bener ya, gue ngeliatnya tuh seksi bener gitu loh. Dan aku juga nggak minta dia terlalu menservis kita, ya kayak seolah-olah dia nggak bekerja gitu. Aku tahu dia bekerja di luar, jadi di rumah kalau hanya bicara-bicara masak atau apa ya bisa orang lain yang melakukan, tapi tetap dia komandonya gitu. Nah itu prinsipnya seperti itu. Soal pendidikan juga begitu ya, anak-anak itu kan biar bagaimana. Istri aku kan sebenarnya dia associate professor. Makanya aku pengen banget tuh tadi ya kalau menghendaki dia sebelum meninggal pun paginya dia masih ngurusin kuliah, catatannya tuh. Rencana dia sampai umur 70 tuh apa gitu. Dicatat. Dia menjadi profesor 1-2 tahun lagi, udah gitu dia dia belajar bahasanya diperkuat lagi madu sampai ada 7-8 bahasa sampai bahasa Arab sekaligus, supaya dia bahasa untuk apa? Untuk cari ilmu lagi gitu. Kan dia Inggrisnya udah bagus, Jepang dia bisa, dan bahasa Arab dia lagi belajar ya. Ya Belanda ya, dia kan orang hukum pasti belajar Belanda juga, Jerman juga bisa. Jadi ya disitulah aku mikir dia benar-benar punya strategi gitu dalam hidup dia ya, punya rencana yang luar biasa. Jadi anak-anak juga terbawa gitu loh. Anak-anakku ya alhamdulillah dua-duanya udah S2. Bella itu S1. Dia dari D3 di UI, S1 S2 komunikasi UI. Kalau yang dua ini dia lebih seniman ya, dia S1-nya di Malaysia. Tapi dengan cara begitu dia lebih lebih independen lah gitu. Dia sekolah sambil kerja di Lekopak Lekopak tuh yang bikin Ipin Upin. Makanya pertama kali Ipin Upin ada peran ceweknya tuh dia gitu, dan dia yang dia animator kan, animator. Begitu pulang ke sini dia nurusin S2-nya ke marketing karena di sekolahnya sama ibunya gitu.
Tapi ya aktivis itu sendiri tuh lebih ke arah dia ngelihat lah kegiatan ibunya di dunia pendidikan sama apa kepedulian sosial ya, yang akhirnya mereka jadi aktivis ya, kayak Palestina tuh kayak dia belain negara sendiri. Iya. Kan di Yordania sekarang dia lagi bantu pengungsi-pengungsi Palestina. Jadi Mbak Ciki ini, putri kedua Mas Ikang itu sedang dalam aktivitas dukung kemerdekaan Palestina. Iya, sekarang ini di Yordania. Bapaknya ikut-ikutan ya. Free Palestine. Free Palestine, free Palestine. Produk-produk clothing ya, Mbak Ciki juga pasti bernuansa bendera Palestina, Free Palestine. Sedangkan Mbak Bella sebagai jurnalis ya, jurnalis juga menyuarakan kekritisan-kritisan. Jadi ini terlihat kawan aksi. Putri-putri beliau memang terinfluence oleh Mbak Ica dan Mas Ikang semuanya. Terinfluence sama akunya, dua-duanya jadi musisi. Nah dulunya itu ada nggak begitu dari kecil Mas Ikang musisi, Mbak Ica tuh aktris. Itu ada ketika anak itu masih tumbuh. Mereka juga pada main film pernah kan? Pernah main film ya. Ya ada lah, karena kan diajak terus, akhirnya dia ngerasa enak, ambience-nya, ya pergaulannya, pekerjaannya, ya pasti terpengaruh. Iya. Karena pada saat kita bekerja kita selalu bawa anak-anak. Sedikit banyak mereka terpengaruh. Banyak. Tapi kemudian menemukan jalan ya, sendiri-sendiri. Jalan profesi sendiri. Itu mendapatkan karakternya sendiri-sendiri. Pada akhirnya sendiri. Semua punya karakter yang beda-beda nih. Iya. Nah kawan aksi nih, para penonton channel ini, Mas Ikang yang tadi sudah menonton channel ini menangkap banyak inspirasi yang ditularkan oleh Mbak Ica, Mas Ikang dan keluarga. Ada pesan nggak Mas Ikang kepada penonton khususnya generasi muda nih, peduli dengan anti korupsi, peduli sama bangsa. Semua keresahan sosial yang sebenarnya sudah disuarakan oleh Mas Ikang dan Mbak Ica bertahun-tahun. Nah ngajak nih generasi muda sekarang nih, bagaimana sih? Ya generasi muda sekarang sih saya sangat berharap masa depan ada di tangan kalian. Jadi kalau kalian tidak mau berusaha, tidak mau berubah, ya tidak mau merubah, tidak mau ikut di dalam proses perubahan ini, dalam kebaikan dan tidak mau berkorban, ya itulah yang terjadi. Indonesia gelap, apalagi kabur dulu Nah, sebenarnya hal itu nggak akan terjadi kalau kalian kritis, kalian membela habis-habisan hak kalian, ikut berjuang di dalam mendapatkan hak kalian itu. Uangnya nggak dikorupsi, itu bisa jadi uang pendidikan, fasilitas pendidikan, bisa jadi uang buat fasilitas kesehatan. Semua fasilitas apapun yang kalian butuhkan untuk menjadi seorang profesional dan independen, itu bisa dilaksanakan kalau tidak ada korupsi. Jadi korupsi itu bukan hanya urusan KPK. KPK hanya bekerja fokus untuk itu. Tapi yang menentukan sukses apa enggaknya adalah rakyat sendiri. Dalam hal ini, legacy adalah di tangan kalian. Masa depan itu urusan kalian. Kalian harus berjuang. Kalian harus ikut berubah dan ikut berkorban. Luar biasa. Keren banget. Kak, berterima kasih banyak. Sama-sama. Siang ini, hari ini dapat kesempatan yang terhormat bertamu dengan Mas Ikang Fauzi dan mampir ke rumah ini bertamu yang selama ini kita kenal sebagai musisi sejak tahun 80-an, 90-an. Kali ini kita dapat inspirasi banyak hal, cerita tentang legasi Mbak Marissa Haque, inspirasi dari Mas Ikang, bagaimana keluarga ini menanamkan nilai-nilai kepedulian sosial dan keresahan terhadap kondisi negara dan anti korupsi, integritas, dan ini jadi inspirasi bagi penonton acara ini dan kami terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak dan luar biasa yang selama ini saya nonton di TV. Selama ini saya tahu ini artis idola saya sejak zaman SD. Kali ini banyak cerita banyak tentang keluarga Mas Ikang Fauzi. Terakhir Mas Ikang boleh mengajak penonton kita, kawan aksi ini adalah singkatan dari kawan anti korupsi. Mengajak bagi penonton ini khususnya generasi muda peduli terhadap gerakan pemberantasan korupsi. Ya benar. Jadi pertama kali baru kali ini aku ngeliat KPK ini benar-benar ada satu kemajuan yang signifikan ya, punya media seperti ini. Jadi mengelola media sosial yang lebih profesional lagi, lebih melebar lagi, dan pemimpinnya terjun langsung. Sangat inspiratif. Dan ini dulu belum ada, karena aku dulu pernah kerja sama KPK, dan ini suatu hal yang sangat amat bagus sekali. Biar gimana kekuatan kita tuh berubah dari mana? Media sosial, bro. Media sosial. Jadi anak-anak sekarang
Gen Z. Mau nggak mau kalian harus aktif, berkolaborasilah dengan media sosial yang ada di KPK juga, dan terus berteriak soal kebenaran, terus berteriak soal keadilan, terus berteriak soal anti korupsi gitu, karena masa depan kalian yang diambil, yang dirampok dari kalian, dan penyalurannya yang paling efektif adalah lewat media sosial. Dan itu udah terbukti, media sosial bisa merubah keputusan. Banyak udah buktinya. Udah diputusin begini, media sosial bilang lain, keputusannya berubah. Lakukanlah itu demi masa depan kalian. Jangan gandelin orang lain. Luar biasa. Terima kasih banyak Mas Ikang. Luar biasa. Terima kasih kawan aksi. Tadi sudah menonton KPK lebih dekat dengan Mas Ikang Fauzi dan keluarga. Tetap suarakan anti korupsi. Tunggu lebih dekat berikutnya. Salam anti korupsi.